Untuk meringankan atau memudahkan tugas kita sebagai seorang peternak, itu banyak sekali caranya. Nah, salah satunya itu yang akan saya bahas di dalam video ini. Maka dari itu, ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Jaya dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Di samping saya ini adalah tumpukan limbah dari pertanian singkong, yaitu ini daun singkong beserta bonggolnya. Ini ceritanya, kemarin itu ada salah satu teman baik kami, itu dia memanen singkong, dan karena beliau itu tidak mempunyai ternak, jadi ditawarkan pada kami. Tentunya kami sangat senang sekali dan segera mencari beberapa orang untuk membantu mengumpulkan daun singkong ini, sekaligus muat dan juga bongkarnya di rumah. Ini sangat banyak sekali sahabat Jaya. Kemarin itu sampai dapat 2 truk besar itu, sehingga gudang di tempat kami menyimpan pakan itu sudah tidak muat untuk menampungnya lagi. Dan garasi rumah kami ini sampai penuh dengan limbah seperti ini. Tapi nggak apa-apalah sahabat Jaya. Ini adalah salah satu kebiasaan kami. Kami selalu menampung apapun itu jenis limbah dari pertanian yang ada di sekitar kami, seperti tebon jagung, rendeng kacang tanah, atau juga daun singkong seperti ini. Ini kita tampung dan kita olah menjadi pakan silase, dan kita simpan untuk stok pakan ternak kami untuk jangka panjang. Bahkan biasanya sahabat Jaya, di garasi rumah saya ini penuh dengan stok pakan ternak yang sudah berupa silase, karena di gudang itu sudah tidak muat lagi. Di sini ini sampai penuh. Bahkan kendaraan kami saja itu sampai kita parkir di parkiran toko kami di sebelah rumah ini. Nah, sahabat Jaya, dengan menyetok pakan seperti ini, kita sebagai peternak itu sangat banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, kita nggak akan pernah mengalami kesulitan akan pakan, baik itu di musim kemarau maupun di musim penghujan, atau di kondisi apapun kita tetap bisa menghandle peternakan kita. Namanya di desa biasanya pasti ada acara kondangan, ataupun kita rewang di tetangga yang ada hajatan, atau acara-acara yang lainnya, kita tetap bisa menghandle peternakan kita. Atau pada saat populasi ternak kita itu banyak, itu kita tetap enjoy saja menjalankan peternakan, karena stok pakan kita banyak. Dan keuntungan yang kedua, dengan kita menyetok pakan seperti ini, itu adalah waktu yang kita gunakan untuk mengurusi ternak kita lebih terpangkas. Kita hanya perlu pagi 1 jam, siang 1 jam, dan juga sore 1 jam untuk ngasih makan, ngasih minum, dan juga untuk membersihkan kandang ternak kita. Dan dengan menyetok pakan seperti ini, kita jadi punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas di luar peternakan kita. Misalnya kita mencari tambahan atau pekerjaan lain yang bisa menjadi tambahan pemasukan untuk keuangan keluarga kita.
Jangan sampai hanya karena berternak kambing kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari itu semua dibebankan pada hasil peternakan kita. Ya, kalau peternakan kita itu banyak, kalau sedikit ya sudah selesai sudah di situ. Dengan menyetok pakan yang banyak seperti ini, untuk saya khususnya, itu bisa menghemat waktu saya saat berada di kandang. Karena selain aktivitas ngurus ternak di kandang, saya masih punya aktivitas lain, yaitu di toko. Ngurusi keuangannya, ngurusi stok barangnya, bahkan sampai peragenannya. Selain itu, dengan punya waktu yang lebih, saya juga masih ada aktivitas olahraga. Nah, itulah sahabat saya, pentingnya kenapa saya harus nyetok pakan yang banyak seperti ini. Walaupun hijauan yang kita tanam di beberapa lahan kami, itu seperti rumput odot, rumput pacong, rumput gajah, dan juga singkong karet, itu udah sangat melimpah dan bisa mencukupi untuk kebutuhan ternak-ternak kami. Tapi saya nggak akan pernah berhenti untuk mengumpulkan atau menyetok persediaan pakan yang bisa kita simpan dalam jangka panjang. Nah, sahabat saya, sekarang daun singkong ini mau kita chopper atau kita cacah, lalu kita simpan dalam bentuk silase menjadi stok pakan ternak kami untuk beberapa bulan ke depan. Baik sahabat saya, sekarang akan kita lakukan proses pencoperan atau pencacahan sebelum kita lakukan penyimpanan dalam bentuk silase. Tentunya masih dengan chopper andalan kami. Yuk sahabat saya, langsung saja kita mulai. sahabat saya, sebenarnya ini akan bisa lebih cepat lagi seandainya ada satu orang saja yang bisa membantu kita.
Karena kalau satu orang seperti saya gini, ini akan sangat lama karena tidak bisa melayani kerja chopper kita ini. Oke, sahabat Jaya, proses pencoporan kami telah selesai. Jadi limbah yang tadi numpuk di sini banyak itu udah kita chopper semua. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa memvideokan semua proses pencoporan ini, dikarenakan videonya akan terlalu panjang. Nah, ini sebagian sudah kita simpan di gudang dalam bentuk silase. Nah, ini sebagian yang masih ada di sini, ini sengaja kita jemur untuk kita simpan dalam bentuk pakan kering. Dengan kita punya tabungan banyak pakan kering, itu kita sebagai peternak itu banyak sekali kemudahannya. Yang terutama pada saat kita menyimpan pakan kering itu mudah sekali. Cukup kita karungi, kita padatkan dan kita jahit, kita tumpuk itu dalam jangka lama, asal itu tidak lembab, itu tetap awet. Dan pada saat kita mau ngasih makan atau memberikan pada ternak itu enak, tinggal kita kasih seperti konsentrat gitu. Pakannya udah kering dengan terjemur. Nah, tapi kita juga masih sebagian dari pakan kering itu masih kita olah lagi untuk menjadi tepung atau kita giling, kita haluskan. Yang kita gunakan untuk campuran konsentrat. Kita campurkan, kita padukan untuk bahan-bahan dengan bahan-bahan yang lain seperti onggok, dedek, ampas tahu dan bahan-bahan yang lain. Kita juga masih bisa gunakan kalau kita punya tepung hijauan yang sudah berbentuk tepung, itu kita juga bisa gunakan untuk campuran fermentasi odot atau rumput-rumput yang terlalu banyak kadar airnya. Dan untuk proses penghalusan dari daun singkong yang udah kita keringkan ini, nanti di lain waktu akan kita bikinkan videonya. Nah, saya rasa ini dulu sahabat Jaya. Jadi kita sebagai peternak jangan pernah ragu untuk menyimpan sebanyak mungkin pakan ternak kita, baik itu kita simpan dengan cara silase ataupun kita simpan dalam bentuk kering. Karena lebih dari 60% keberhasilan seorang peternak itu ditentukan oleh ketersediaannya pakan. Maka dari itu, ayo kita stok pakan sebanyak-banyaknya agar kita juga mudah dalam mengelola peternakan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.